Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui video berikut ini dengan materi yang sama, yaitu tentang bab 2 ketika bumi berhenti berotasi, atau materi umumnya tentang hari kiamat. Kali ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama tentang tanda-tanda kiamat, yang kedua tentang nama-nama hari kiamat, dan yang ketiga tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Sebelum kita belajar materi-materi tadi, alangkah lebih baik kita mereview dan mengingat kembali materi-materi sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang telah kita pelajari bersama. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang makna iman, makna hari akhir, makna beriman kepada hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, yuk kita ingat-ingat kembali materi-materi tersebut. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang 1. Makna iman, yang kedua makna hari kiamat, yang ketiga makna beriman kepada hari kiamat, yang keempat membaca, mengartikan, dan menjelaskan kandungan Quran surat Al-Qari'ah, dan yang kelima macam-macam hari kiamat. Yang pertama, makna iman. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ada beberapa hal yang wajib kita imani yang disebut dengan rukun iman. Di antaranya ada 6, bisa dibaca sendiri dalam video. Yang kedua, makna hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta segala isinya, dan terdapat beberapa tanda sebelum terjadinya maupun kejadian setelahnya, seperti alam barzah, padang mahsyar, surga neraka, dan lain-lain. Waktu kejadian hari kiamat itu tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang ketiga, makna beriman kepada hari kiamat, yaitu meyakini dengan sepenuh hati dan tidak meragukan sedikit pun akan terjadinya sebuah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta segala isinya, dan berbagai kejadian sebelum maupun sesudahnya, seperti kebangkitan, alam barzah, padang mahsyar, surga neraka, dan lain-lain. Yang keempat, membaca dan mengartikan Quran surat Al-Qari'ah. Silakan adik-adik pause videonya untuk membaca ayat dan arti Quran surat Al-Qari'ah. Yang kelima, macam-macam hari kiamat, yaitu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan hancurnya alam semesta atau munculnya berbagai bencana di sekitar kita. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, seperti contohnya banjir, gunung meletus, wabah virus corona, dan kematian. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan hancurnya seluruh alam semesta termasuk segala isinya, dan kematian seluruh makhluk termasuk manusia. Nah, bagaimana? Sudah ingat semua materi yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Yuk kita lanjutkan kembali materi yang terakhir, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat, nama-nama hari kiamat, dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Materi yang pertama yaitu tanda-tanda hari kiamat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat, kecuali hanya Allah saja. Maka Allah memberitahukan tanda-tanda kedatangan hari kiamat melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah yang pertama, banyak ulama yang meninggal dunia. Hal ini selaras dengan ilmu yang diangkat oleh Allah dengan mewafatkan para ulama. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Para manusia lebih banyak mengambil manfaat dari ilmu dunia dan kesenangan dunia saja. Yang ketiga, banyak kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, seperti mencuri maupun berzina dan membuat konten-konten yang kurang pantas. Yang keempat, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya, baik dari gaya bicara, perbuatan, pakaian, dan lain-lain.
Dan yang terakhir yaitu banyak terjadi peperangan di muka bumi ini. Selain tanda-tanda tersebut juga terdapat banyak tanda besar sebelum terjadinya kiamat kubro. Yang telah kita ketahui bahwa kiamat kubro merupakan kejadian hancurnya seluruh alam semesta beserta segala isinya. Kedatangannya tidak tiba-tiba hancur begitu saja, melainkan didahului oleh beberapa tanda besar, seperti tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, serta tanda-tanda besar lainnya, diantaranya yaitu yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Beliau memiliki nama Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi Muhammad kita. Namun, beliau bukanlah seorang nabi. Dia akan memimpin umat Islam pada akhir zaman. Yang kedua, munculnya Dajjal, sang pembawa fitnah besar di akhir zaman. Dia memiliki ciri-ciri buta sebelah dan terdapat tulisan kafir. Yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau membawa beberapa misi khusus, diantaranya yaitu membunuh Dajjal, memusnahkan seluruh salib, dan membunuh seluruh babi. Kemudian yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang membawa kerusakan besar di muka bumi ini. Yang kelima, munculnya Dabbatul Ard, yaitu sejenis hewan melata yang akan menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Yang keenam, muncul Dukhon atau kabut yang akan mematikan seluruh umat beriman. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat. Serta masih banyak terdapat tanda-tanda besar yang lain. Bisa dibaca di buku referensi lainnya. Materi yang kedua yaitu nama-nama hari kiamat. Yang pertama yaitu Al-Qari'ah atau hari kiamat. Yang kedua yaitu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Dan yang ketiga yaitu Yaumul Akhir atau hari akhir. Setelah alam semesta mengalami kehancuran dan seluruh makhluk mati, maka akan terjadi beberapa kejadian setelahnya, yaitu yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu kebangkitan seluruh manusia yang telah mengalami kematian. Yang kelima yaitu Yaumul Hasyr atau pengumpulan manusia di padang mahsyar. Yang keenam, Yaumul Mizan atau hari timbangan, yaitu penimbangan dosa dan amal pahala kebaikan manusia. Yang ketujuh, Yaumul Hisab, yaitu perhitungan catatan amal, apakah termasuk amal baik maupun amal buruk. Dan yang nomor 8, Yaumuddin, hari pembalasan. Manusia akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuat. Materi ketiga yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat. Ada banyak hikmah beriman kepada hari kiamat, diantaranya yaitu 1. Menambah keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, menambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, seperti berkelahi, mencuri, memfitnah, minum minuman keras, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda dalam melakukan amal kebaikan, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham semua? Jika belum paham, silahkan kembali menyimak video ini dari awal. Nah, bagi yang sudah, silahkan untuk mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Semoga yang kita pelajari pada pertemuan kali ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Dapat meningkatkan amal ibadah kita, dapat istiqomah dalam menjalankan segala aktivitas kebaikan,
dan selalu mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Yuk kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.